Tadi Pak Ketua Umum tadi bersama kita juga berumus seperti ini. Secara teknis saya sampaikan yang pertama, kita akan melaksanakan ibadah buka pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 pukul 8 pagi. Jadi sebenarnya yang Pak Wakil Ketua sampaikan tadi, kalau ini hari jadi, tapi kalau lupa di rumah, DP acara ibadah hari jadi kadang-kadang jadi prioritas kedua. Kalau lebih mementingkan kehadiran dalam lomba, tentu itu ada alasan bagi bapak-bapak, terutama yang akan tampil pada jam 2. Ya, jadi itu kalau maklumi nanti kalau ada beban bola baku, mungkin agak beda dengan teman-teman di CCA yang memang diwajibkan untuk hadir dalam ibadah buka. Jadi kami berharap di Stadion Pelawat nanti orang boleh datang sama-sama unsur berikut ke-62. Kemudian yang kedua, setelah ibadah buka, kita akan mulai 33 lomba atau kegiatan dengan 4 kategori. Yang pertama, untuk lomba kesenian, itu awalnya adalah 8 yang core dan solo. Jadi ada 6 yang paduan suara, kategori A dan B, kemudian ada solo 45, 46. Satu jenis lomba yaitu lomba ketua PKB wilayah dan evaluasi panitia yang sudah konsultasikan dengan Pemda dan Komisi. Pesertanya sangat sedikit, sangat minim, maksimal 149 wilayah yang hadir paling tinggi 10% dari jumlah. Oleh karena itu untuk tahun 2024 ini kami usulkan dan sudah diterima oleh Pemda, kita melaksanakan lomba solo versus PKB. Jadi Penatua, Diaken, Guru Agama dan Pendeta PKB itu diberi ruang untuk ikut lomba solo versus PKB. Hanya karena memang kita belum mendiskusikan di konsultasi, kita belum membatasi bahwa untuk versus hanya ikut pada kategori lomba versus PKB. Nanti sebentar dipercakapkan dalam bentuk teknis apakah versus PKB, Penatua, Diaken, Guru Agama dan Pendeta itu hanya ikut pada kategori versus PKB atau dia juga ikut pada kategori solo 45 ke bawah dan 40 ke atas. Itu silakan dipercakapkan karena permintaan dari jemaat Victoria Minanga Indah supaya bagian ini tidak lagi terulang seperti pelaksanaan lomba solo ketua PKB wilayah. Kategori yang lain yang kedua adalah lomba CCA dan baca mazmur. Seperti biasa kita ada CCA seri A1, A dan B, kemudian ada baca mazmur A1, A dan B. Tapi ada 2 yang kita kembangkan menjadi eksibisi. Nanti sebentar pada eksibisi dijelaskan, yaitu lomba baca mazmur persorangan dan lomba cipta baca puisi rohani. Nah, CCA persorangan dan cipta baca puisi rohani. Jadi CCA persorangan sudah terbentuknya dan jadwalnya agak berbeda dengan CCA lomba. Kategori yang ketiga adalah lomba kebudayaan. Nah, ini masih normatif dan ada eksibisi Makaluyan dan Makalelo. Kami lihat sudah ada yang mendaftar. Kita memberi keberpihakan pada 2 kategori ini khusus di kebudayaan. Yang terakhir ada kategori lomba pilihan panitia. Pilihan panitia kami memilih ada 4 jenis olahraga. Yang pertama, catur persorangan lansia. Jadi catur persorangan lansia kami mohon maaf kalau dalam formulir pendaftaran dan sistem itu masih belum sama. Bagian awal saya dapat informasi demikian, tapi ini sudah diperbaiki. Yang kedua adalah lomba bridge. Yang ketiga ini agak khusus karena kita menggelar lomba e-sport PUBG dan e-sport Mobile Legends. Nah, sekali lagi mohon maaf karena harusnya Mobile Legends itu jumlahnya bukan per orang tapi 1 dulu. Jadi PUBG dan Mobile Legends sama. Ya, jadi ada 4 kategori lomba pilihan panitia dan ada juga lomba eksibisi. Bapak-bapak sekalian akan diterima di 18 jemaat yang tersebar di antara 30 jemaat di 4 wilayah, mulai dari wilayah Manado Barat Daya yang berdekatan dengan lokasi pembukaan, kemudian wilayah Manado Malalayan, kemudian wilayah Manado Malalayan Timur, sampai yang paling ujung adalah wilayah Manado Malalayan Barat. Jadi kalau kompleks kegiatan, bapak-bapak nanti akan
seluruh kecamatan wilayah. Jadi untuk lokasi lomba kita sudah mempersiapkan khusus kepada lomba kebudayaan dan eksibisi. Kita menggelar lomba di luar gedung gereja. Ada yang dilaksanakan di kampus Musrat, di Sukawati gedung Musrat, dan ada yang dilaksanakan di mall. Kita menyerahkan kepada panitia lokal. Kemudian khusus untuk lomba kebudayaan, kita menggelar lomba band rohani, musik pop gereja di daerah. Kita melaksanakan di depan gedung gereja Sumber Berkat. Nah, kemudian yang terakhir, karena salah satu yang belum dilakukan oleh komisi melalui panitia pelaksana adalah dokumentasi kegiatan. Kali ini kita akan berupaya seluruh lomba akan diliput dokumentasinya. Kalau Bapak Ibu nanti datang di jemaat, kita bertukar kerelaan membangun. Jadi kami berharap Bapak Ibu dapat meninggalkan partisipasi. Orang ini kan sebiasa Bapak Paulus, jadi nanti akan ditinggal itu full untuk jemaat, tidak untuk panitia. Yaitu dokumentasi. Nanti dokumentasi akan kami serahkan kepada komisi. Jadi kalau ada 500 peserta yang tampil terus di kelompok, 500 rekaman akan kami siapkan dan diserahkan kepada komisi. Supaya Bapak-Bapak bisa lihat, oh kalau ini ada satu, ini DP penampilan. Kalau orang kurang di sini, dokumentasi akan kami siapkan. Tapi Bapak-Bapak nanti khusus sebagai ikut lomba di tempat tertentu akan berbagi dengan jemaat pelaksana. Kami menyiapkan seluruh fasilitas kesehatan didukung penuh oleh pemerintah Kota Manado. Semua anak pulang, semua ada pos kesehatan dan akan dilayani oleh seluruh jemaat pelaksana. Kami kira demikian. Kalau ada hal yang kurang, kami sangat terbuka. Kalau juga Bapak Ibu membutuhkan waktu untuk tambahan di luar lomba kesenian ceceran dan baca mazmur, panitia siap untuk memfasilitasi. Kami kira demikian. Sampai Tuhan dapat di tanggal 18 Oktober setelah pertemuan siang sore ini. Dan Bapak Ibu, sebentar kita akan melaksanakan undian. Setelah semua selesai mendaftar secara offline dan dipindahkan ke online, kita undiannya tidak akan lama karena kita hanya akan melaksanakan undian digital. Satu jenis lomba kita 2 kali enter supaya tidak ada kecurigaan bahwa algoritmanya diatur oleh panitia pelaksana. Nanti Bapak-bapak dan jemaat akan enter setiap kategori jenis lomba. Kami sudah menyiapkan, tinggal kita tunggu selesai pendaftaran offline dan dipindahkan ke online. Salam dari Pak Ketua Umum Panitia, Penantuan Dr. Richard Suala, Ketua PKB Jemaat dan Manima Wilayah, Ketua PKB Wilayah Manado Wilayah Barat, dan Ketua PKB Raya Manado. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembali ke komisi. Ya, terima kasih kepada Sekretaris Panitia Umum kita dulu dari Bapak Nomor 2 yang telah memberikan informasi dan pengetahuan kepada teman-teman yang akan mengikuti kegiatan HUT Bapak HUT ke 62 Kabupaten Sumut. Mungkin kami beri kesempatan ada hal yang mungkin untuk ditanyakan kepada panitia. Jadi hanya fokus kepada panitia. Ada? Itu orang saja ada. Sudah jelas kan? Ya, satu yang terus satu orang. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan saya pribadi adalah Ketua Komisi Bidang Bapak Indonesia dan Daerah Wilayah Butuh-Tujuh. Yang kami tanyakan untuk masalah pendaftaran. Apakah dikasih batas waktu hari ini mungkin ada yang tidak terkonek dengan kita? Apakah dikasih waktu tambahan untuk pendaftaran? Yang kedua, saran kami untuk masalah Solo, Ampel 5 dan Ampel Pensus. Ini kan sama-sama mereka Bapak. Terasa ada masalah kalau dia Ampel 5, Ampel ikut juga di Pensus. Nah masalah, itu saran kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum ada penjelasan teknis dari Oga menjelaskan, tapi kami ingin sampaikan dari komisi bahwa sesuai dengan waktu khusus untuk kesenian paduan suara Solo, pendaftarannya pada hari ini dihitung teknis. Jadi lagi diterima setelah hari ini. Kalau bisnisnya Mas Masmur hari ini juga. Yang tinggal budaya dan olahraga yang bisa mungkin satu hari sebelum kegiatan. Tapi untuk paduan suara dan Solo termasuk dengan baca Masmur, Cicia hari ini karena pesertanya sudah banyak. Jadi ya itu karena itu
ketika ada pendaftaran. Silakan Pak Ketua Pokja untuk menjawab yang paling terakhir. Boleh langsung fokus ke pertanyaan tadi. Untuk dua kategori yang diikuti oleh satu orang, ya, solo tahun atau dia ikut juga di Persus, silakan. Tapi ingat, resiko ditanggung sendiri. Resiko ditanggung sendiri. Kalau dia di solo pemenang peserta ke-7 dan dia peserta ke-7 juga atau ke-8 di Persus, resiko tanggung sendiri. Pasti akan ada yang kena bis, ya, silakan ikut, tetapi resiko tanggung sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah jelas untuk penjelasan dari kita. Sekarang kita akan masuk dari teman-teman sesuai informasi. Ya, sebelum kenalan tambahan jasa dari panitia. Terima kasih untuk waktu pendaftaran Pak. Ini mohon Bapak-bapak di Pokja kalau boleh ya pilihan panitia dan kebudayaan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan karena kami juga harus mempersiapkan diri. Yang kedua, Bapak-bapak kita punya 2 jalan alternatif untuk menuju ke lokasi dengan titik awal dari stadion utama. Kami berharap Bapak-bapak dapat mengikuti betul arah yang ditunjukkan oleh panitia. Memang di kompleks Kliang sampai Balalai itu banyak sekali lorong. Tapi kalau Bapak-bapak salah masuk lorong itu akan berputar. Misalnya, kalau Bapak-bapak mau ke Bukit Kartol Batu Kota untuk ikut lomba CCA, itu jalannya hanya bisa dari arah Binangun, dari arah atas. Tidak boleh dari bawah. Kalau di bawah disuruh berputar. Karena jalan tanjakan ke Batu Kota itu tidak diperkenankan untuk kendaraan dari bawah ke atas. Jadi mohon sekali lagi mengikuti arah yang akan dikeluarkan resmi oleh panitia terkait dengan jalan menuju ke tempat lomba. Begitu juga putaran di rumah-rumah sekitar. Kami kira ada demikian tambahan. Terima kasih dikembalikan ke Bapak. Yang jadi mungkin rute nanti juga akan di-share di grup-grup untuk rute jalan masuk kemana akan di-share dalam grup, termasuk juga kepada manajer. Kami juga akan mendaftar masukkan ke handphone, nomor WA akan di-share. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian komisi-komisi. Jadi komisi kesenian, Pokja, gereja, komisi budaya di lantai 2, baru CCA yang masih masuk di lantai bawah, belakang mimbar ini. Ada pertanyaan? olahraga di mana? Olahraga. Ya, langsung saja kami ada interupsi. Terima kasih kesempatan. Saya dari Jawa Barat Agustus untuk Tanpa main dulu kan. panitia lokal Pakai fan. baca masuk seri satu. Kalau tadi disampaikan bahwa untuk batas pendaftaran baca masuk dan juga CCA juga ada beberapa lomba terakhir hari ini boleh diperpanjang karena mengingat sampai sekarang masih sementara melakukan pendaftaran. Takutnya yang mendaftar saat ini kalau untuk yang CCA SMP di baca masuk seri satu itu sudah 109. Kalau tadi sempat saya cek itu baru 13 orang yang mendaftar. Saya panitia kalau seandainya kuota untuk 109 yang mendaftar sampai hari ini cuma 50 orang. Kasihan yang peserta yang ada lebih 59 yang punya kesempatan untuk naik panggung dan tidak bisa diikutkan. Akibatnya dipastikan nanti berikut ketika naik panggung kegiatan selanjutnya bisa jadi akan terbatas. Jadi mohon kalau bisa baca masuk seri 1 diperpanjang sampai dengan tanggal 7. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Ya, makasih kami silakan Ketua Pokja menjelaskan supaya aturan kita masuk kepada pola waktu. Kalau memang pola waktu tidak diatur, tapi kalau diatur kita harus mengacu kepada pola waktu. Silakan. Terima kasih. Memang ada catatan khusus peserta baca masuk kategori A dan A1, itu juga CCA ada masalah. Soalnya memang daftar nama peserta sudah tertera dalam nomor 1. Ini mungkin yang bisa menjadi perhatian bagi kita karena nama sudah tertera dan biasanya
memang sampai pada Hapsa 2024 memang masih diberi kesempatan sampai malah H-3 pendaftaran seperti itu, sehingga pemikiran dari Sobat Kristus tadi ada agak untuk pendaftaran kategori senior saja pasti bisa jadi seperti itu. Kalau total batasi saja ada ini baru 13 peserta, sedangkan mereka sudah punya daftar nama peserta di ada di situ. Begitu juga CCA. Di CCA ini juga sembako-sembako memang khusus kategori CCA CDB ada A1 toran masih buka sampai pada saat sebelum lomba dilaksanakan. Ya. Sebelum soal pertama dibacakan untuk bawa pengisian, dia masih bisa ikut sampai terakhir di Hapsa. Tapi sekali lagi semua pertimbangan panitia dan komisi kami hanya sedikit pertimbangan tentang kedua kandidat. Ya, jadi ketika mendengar penjelasan dari Ketua Pokja, memang untuk pendaftaran yang terakhir diatur dalam kelompok. Maka itu kami menyerahkan kepada panitia dan Pokja. Untuk teknisnya, apakah terakhir tinggal dari panitia ataukah nanti itu hari sebelum kegiatan? Ya? Karena itu belum diatur dalam kelompok. Jadi barangkali itu kita akan masuk ke Pokja ruangan. Jadi di gedung gereja ada Pokja kesenian, Pokja budaya di lantai 2, dan Pokja CCA baca Mazmur di bawah ya, belakang di mari. Olahraga enggak ada. Ya barangkali yang mendaftar boleh, yang tidak mendaftar langsung saja. Kalau mungkin ada 2 orang yang salah satu orang yang mendaftar, satu yang mendengar jelaskan, saya sangat yakin pasti kerja dapat tidak semua orang. Di samping menunggu pendaftaran, karena kita harus kalau sudah mendaftar baru baca dulu ya. Tapi teknisnya langsung sudah dilakukan. Coba juga teman-teman yang kerja yang daftar lebih satu orang, ditugaskan yang mendaftar, silakan ada yang datang untuk mendengar penjelasan dari pendapat. Ya silakan di tempat ini Pokja